yang sedikit peduli dengan sampah di rumah. Di sini kita akan membuat eco-brick dari botol kecil dan juga ada botol ukuran 600 dan ini botol ukuran 1500. Nah, isi dari eco-brick ini kita tidak akan kekurangan sampah plastik, karena setiap hari kita selalu berinteraksi dengan plastik. Walaupun sebenarnya saya sudah nolak ya plastik resek dari supermarket ataupun dari pasar, tapi tetap saja plastik melimpah di rumah. Sehingga salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik agar tidak sampai ke tempat pembuangan akhir, karena di sanalah kita ingin mengurangi efek dari plastik yang menimbulkan polusi. Karena apa? Karena di TPA biasanya plastik ini hanya dibakar, yang tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Hanya akan menimbulkan polusi udara mungkin kalau lama, dan inilah plastik yang kita buat ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa diuraikan di alam, bahkan mungkin tidak bisa diuraikan. Sehingga salah satu cara bagi kita sebagai manusia yang berpikir dan juga diamanahi sebagai khalifah di muka bumi itu untuk menjaga, melindungi, melestarikan alam, maka salah satu ya, ini kontribusi yang sangat kecil mungkin bagi bumi kita adalah tidak mengeluarkan plastik dari rumah. Tidak mengeluarkan plastik dari rumah, kita mungkin akan hanya mengeluarkan plastik bukan plastik tapi sampah-sampah yang bisa diuraikan, seperti sampah organik dan juga sampah kertas. Kalau kertas mungkin masih bisa diuraikan. Nah, untuk plastik ini salah satu pilihan yang saya pilih itu adalah dengan membuat eco-brick. Eco-brick mungkin brick itu artinya bata. Ketika pertama kali ada yang menginisiasikan eco-brick ini, mereka menggunakannya sebagai bata untuk bahan bangunan, sehingga bangunan yang ramah lingkungan nanti mungkin di masa depan itu menggunakan eco-brick. Plastik ini bisa mungkin lebih tahan dibandingkan bata-bata yang biasa kita gunakan sekarang. Ini bisa sampai 400 tahun baru bisa teruraikan. Nah, mungkin kita belum memproyeksikan menjadi sebuah bata bagi bangunan, tetapi ada satu komunitas yang menggunakan eco-brick ini untuk menjadi sebuah kursi meja gitu ya, dan mereka membuatnya dari dari botol mineral yang ukuran 1500. Dijajarkan sudah banyak botol aqua di sana, dan mudah-mudahan bisa selesai, bisa jadi gitu ya, apa yang diharapkan, itu membuat satu set saja karena saya juga baru memulainya sekarang ketika WFH kita banyak waktu di rumah, sehingga kemudian salah satu kegiatan di rumah yaitu mendaur ulang sampah plastik yang ada di rumah. Ini sampah plastik dari rumah sendiri, dan ini
hanya paling 2 minggu lah, paling 2 minggu kita sudah bisa mengumpulkan sampah yang kayak segini, udah segini gitu kan. Seminggu atau 2 minggu itu sampah itu sudah menggunung. Ini udah berminggu ya. Kenapa saya pakai yang kecil-kecil? Karena ada yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah punya yang gede, sehingga proyek ini bisa selesai. Nah sekarang untuk membuat satu buah ekobrik kita pakai yang gede ya. Siapkan botol minuman, botol mineral 1500. Sampah-sampah yang kita perlukan, kalau ada sampah-sampah yang keras, yang keras kayak gini, itu harus digunting dulu, menjadi potongan-potongan yang agak kecil, sehingga nanti di dalam botolnya bisa jadi padat, dan tidak akan mengganjal, sehingga kemudian isinya itu bisa full gitu ya, bisa padat kayak gini. Dan ekobrik yang baik itu tidak boleh ada suara gitu. Ini mungkin harusnya kayak gini, udah nggak ada suara. Kalau dipijit-pijit gini udah padatnya, nggak ada ruang gitu, nggak ada ruang di dalamnya. Sehingga untuk memadatkannya kita memerlukan satu buah tongkat. Boleh tongkat kayu, ini tongkatnya besi, gunanya untuk memadatkan. Misalkan ini belum terlalu padat, kalau masih ada itu bisa harus sampai sini gitu. Ini. Jadi di pinggir-pinggirnya kita harus diisi. Misalkan ini berarti masih kosong ya. Nah, ini masih kosong, isi lagi. Untuk memadatkannya kita pakai plastik yang lembut, bisa dari ini atau dari kantong kresek. Kalau kantong kresek atau plastik bekas kemasan itu nggak usah digunting-gunting, langsung aja dimasukkan. Dan fungsinya itu adalah untuk mengunci si plastik-plastik yang dipotong-potong tadi. Kalau ini potong-potong begini, kalau tidak tidak akan meletup ya. Rasakan ini gini saja, itu jadi keras, sehingga kemudian kita membutuhkan untuk menguncinya menggunakan plastik yang lebih lembut. Kita mulai dari awal ya. Pertama-tama kita gunakan dulu plastik yang lembut sebagai dasar. Mau plastik kresek dari biasa lah kalau belanja gitu ya. Kalau belanja kita suka punya kresek. Sebenarnya sekarang saya itu udah mulai nolak kresek. Menurut saya pakai kresek gitu. Apalagi kalau ke supermarket itu usahakan untuk selalu membawa kantong belanja sendiri ya, sehingga kita tidak terlalu mengisi atau mencemari bumi dengan berbagai macam plastik. Ini yang keras-keras diusahakan dipotong sehingga jadi potongan kecil dan bisa masuk. Kalau tidak dipotong itu akan sulit masuk ke dalam botol. Masukkan. Ini semuanya sampah dari rumah, tidak ada yang dari rumah tetangga. Ini dari rumah sendiri. Dan sepertinya semua rumah tangga juga pasti akan menghasilkan sampah plastik seperti ini. Bisa kita bayangkan plastik yang begini banyak dari setiap rumah tangga yang kemudian terkumpul, itu sangat membebani. Plastik itu melukai, membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun bagi kita untuk bisa
kita masukkan plastiknya, plastik yang agak-agak keras gitu ya. Kita kunci dengan plastik yang lembut, sehingga nanti akan tersisa ruang yang lebih terlihat gitu ya. Ruangnya akan terlihat sebagaimana penuhnya dan sebagaimana kosongnya. Ya lihat ya. Nah, tadi kan kita kelihatan kan, kalau biasanya jadi kelihatan gimana? Kita isi lagi sampai penuh. Nah ini udah hampir selesai. Coba kita timbang. Kita timbang, mudah-mudahan sampai 500. Ya. Mungkin untuk sesi itu sekarang bikin satunya ya. Salam 3R, reduce, reuse, recycle. Jadilah ibu yang bisa peduli